Jajaran kursi tersusun rapi, dipenuhi orang-orang berjas dan berdasi. Ruangannya megah, suaranya bergema. Mungkin karena suara-suara di sana mewakili suara-suara rakyat di luar. Di tengah-tengah ada satu lorong, lurus, diselimuti karpet merah. Di ujungnya ada tangga. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur naik ke atas panggung. Di sana, beliau disumpah dengan agama sebagai pegangannya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, menjalankan kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia. Semua orang yang hadir dalam ruangan itu tampak tegang. Gerak-gerik yang dibuat Gus Dur pun menarik perhatian setiap mata yang ada di ruangan itu. Ruangan itu seketika langsung hening di saat Gus Dur mengucapkan sumpah dengan tenang dan yakin. Semua perhatian langsung teralihkan ke depan saat pelantikan dimulai. Saking heningnya ruangan itu, setiap jepretan kamera terdengar. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankannya segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kata Gus Dur dengan percaya diri, ditemani wakil presidennya Megawati Soekarno Putri yang kala itu sebenarnya kalah suara dalam kontestasi pemilihan presiden yang kemudian menang dalam kontestasi pemilihan wakil presiden. Kejadian itu juga disaksikan MPR sebagai wakil rakyat yang saat itu diketuai oleh Amin Rais. Selamat Gus, selamat juga Ibu Mega, selamat bertugas. Ucap Amin Rais menghampiri kedua pemimpin baru negeri ini yang baru saja terpilih dan sah dilantik, sesaat usai upacara pelantikan. Terima kasih Amin, kita harus segera bekerja. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ada baik yang harus kita bereskan. Balas Gus Dur singkat. Baru saja dilantik, Gus Dur ingin langsung segera menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Meski Gus Dur memiliki keterbatasan fisik yang membuat penglihatannya jauh kurang daripada orang-orang pada umumnya, keterbatasan ini tidak membatasi mimpi Gus Dur untuk menjadikan negara ini bangsa yang adil dan makmur. Namun sayangnya, adil dan makmur masih jauh dari cengkraman. Sulit untuk mencapai kata adil dan makmur. Lebih sulit daripada Roro Jonggrang membangun 1000 candi. Lebih sulit karena kali ini, musuh dari bangsa ini adalah sosok yang muncul di cermin ketika bangsa ini bercermin, yaitu bangsa ini sendiri. Mega, ada baik departemen kementerian yang dengan sangat jelas menyalahgunakan fungsi semestinya dari departemen mereka. Ucap Gus Dur menyampaikan kepada wakilnya di Istana Presiden dengan tenang dan membuka ruang diskusi di antara mereka. Iya Gus, ada 2 departemen yang sangat terang-terangan tidak menjalankan fungsinya dengan baik Gus. Harus kita apakan Gus? Tanggap Mega penuh perhatian menanggapi permasalahan yang diangkat Gus Dur. Ya, saya mah gampang saja Mega. Bubarkan saja Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Toh tidak ada gunanya, gitu aja kok repot. Pungkas Gus Dur tanpa banyak basa-basi. Yo, kalau begitu besok kita bahas sama Pak Amin di gedung MPR. Tutur Mega, ragu, mengakhiri pembahasan ini. Sesampainya mereka beberapa hari kemudian di gedung MPR, pembahasan segera dimulai. Semua pasang mata tertuju kepada para petinggi dengan raut wajah keheranan dan kebingungan para anggota dewan akan keputusan yang diambil Gus Dur untuk membubarkan 2 departemen itu. Gus, kami perwakilan rakyat mempertanyakan keputusan Bapak. Kenapa membubarkan Depsos? Rakyat kami banyak yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Kalau Depsos dibubarkan, siapa yang mengayomi rakyat-rakyat miskin? Tutur Amin Rais, sinis. Nadanya tinggi menandakan kemarahan dan betapa dirinya tidak setuju akan keputusan ini. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini. Ungkap Gus Dur dengan tegas, namun santai nada bicaranya. Lalu, Departemen Penerangan. Ada apa memangnya, Gus? Tambah Amin Rais, masih dengan nada protes yang sama.
Ya, negara ini negara demokrasi. Semestinya kebebasan berpendapat itu ada. Tapi Departemen Penerangan menghambat hal itu. Lagi-lagi Gus Dur dengan santai tapi jelas dan tegas menyampaikan penjelasannya mengenai keputusannya. Meski MPR kian mempertanyakan, keputusan itu tidak dapat diganggu-gugat. Presiden memiliki hak untuk melakukan itu karena kementerian atau departemen merupakan bawahan dari presiden. Maka presiden berhak untuk itu. Gus Dur sekalipun tidak pernah mundur dalam mengambil keputusannya, karena apa yang dia lakukan selalu sesuai dengan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sepanjang Gus Dur menjabat, MPR seringkali berselisih paham dan tidak setuju dengan keputusan-keputusannya. Wajar. Beliau berani mengambil keputusan yang mengundang kontroversi dari banyak pihak. Terlebih lagi ungkapan-ungkapannya yang sederhana dan jenaka, tapi menohok. Kala Gus Dur menjabat, konflik di negeri ini masih sangat dahsyat terasa. Krisis ekonomi pada tahun 1998 rasanya masih belum selesai mengguncang bumi Nusantara, walaupun sudah lewat 1 tahun lamanya. Kondisi ekonomi ini pun mendorong beberapa konflik untuk terus bermunculan. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Aceh dan Papua. Gus, rakyat Aceh dan Papua hidupnya susah. Mereka menuntut untuk lepas dari Indonesia. Mereka mulai anarkis, Gus. Kini TNI dan Polri sudah berada di sana, sudah berjaga di sana, Gus. Lapor sang ketua MPR kepada kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Apa kendalanya? Masalah ekonomi toh, ya kita berikan saja jaminan pendapatan untuk mereka. Gitu aja kok repot. Kata Gus Dur dengan santai, menyampaikan gagasannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai masa di sana dan aparat harus baku tembak, harus bertumpahan darah. Tambah Gus Dur menjelaskan solusi secara militer tidak akan berhasil untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Tapi Gus, mereka mulai menyerbu kota, membuat kericuhan. Aparat keamanan harus bertindak. Setelah Megawati di tengah-tengah Gus Dur yang sedang menjelaskan solusi miliknya. Tidak bisa, Mega. Kita tidak bisa melawan kekerasan dengan kekerasan. Balas Gus Dur sebagai presiden sekaligus kiai yang cinta damai. Mohon izin Pak Presiden, Polri akan mengerahkan pasukan untuk berjaga di sana. Mohon izin untuk melancarkan tembakan dengan senjata api Pak Presiden. Tegas Surojo Bimantaro, Kapolri pada saat itu. Semua pihak kini berseberangan dengan Gus Dur, namun tetap yakin bahwa ini bukan solusi yang terbaik. Beliau langsung mencopot Surojo Bimantaro dari jabatannya sebagai Kapolri, lagi-lagi tanpa konsultasi dengan MPR. Amin Rais tidak senang dengan hal ini. Dia sadar dia harus melakukan sesuatu karena kini ada kabar bahwa Gus Dur akan membekukan DPR MPR dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Minyak disambar api, menyurutlah amarah di dalam diri seorang Amin Rais. Amin Rais punya rencana licik untuk menyelamatkan MPR dari rencana pembukuan ini. Tapi, Amin Rais tidak bisa seorang diri menjalankan ini. Untuk menyelamatkan posisi saya sebagai ketua MPR, maka dekret presiden mengenai pembekuan tidak boleh disahkan. Maka, saya harus melengsarkan presiden itu. Tapi siapa yang akan menggantikannya? Secara hukum saya tidak bisa naik tahta. Ucap Amin Rais dalam lamunannya di malam hari, beberapa hari sebelum dirinya berencana untuk bertemu dengan anggota dewannya. Setiap raja yang tumbang, maka ada raja baru yang naik tahta. Saya perlu mencari sosok raja yang baru. Ucap Amin Rais sambil menatap bintang, sembari menggaruk-garuk dagunya. Saya tahu. Sang wakil presiden harus naik tahta. Megawati akan menjadi presiden. Ide cemerlang Amin Rais yang tiba-tiba muncul tepat setelah ia mengedipkan matanya 100 kali memikirkan sosok raja baru. Amin Rais langsung pergi berjumpa dengan sang wakil presiden. Selama perjalanan ke kediamannya, duduknya tidak nyaman.
Seakan ada sesuatu yang berbeda terasa mengalir di dalam tubuhnya. Setibanya di kediaman Megawati, Amin Rais tidak banyak basa-basi dan langsung saja ke intinya. Amin Rais tidak kuasa menahan keinginannya untuk segera melengsarkan Gus Dur untuk menyelamatkan dirinya beserta jajarannya dari pembubaran. Megawati membuka pintu menyambut hangat hadirnya Amin Rais karena dia tahu tiap politisi yang bertemu pasti ada langkah-langkah politis yang akan dibahas. Tapi pertemuannya pasti selalu berkedok silaturahmi atau bahkan sebatas makan siang. Nyatanya tidak. Ada apa kemari Amin Rais? Tanya Megawati sambil menganggukkan kepalanya, menandakan dirinya sudah punya gambaran tentang apa yang hendak dibicarakan. Begini Bu Mega, saya rasa Gus Dur harus segera lengser. Jawab Amin Rais, langsung pada intinya tanpa basa-basi, tanpa pemanasan. Loh, ojo kesusu. Jangan buru-buru. Ada apa? Coba dijelaskan dulu. Sambung Megawati sambil menatap dengan nada yang meledek Amin Rais. Ibu Megawati Soekarno Putri, kita harus melengsarkan Gus Dur. Ia tidak mau bersekongkol dengan kami para anggota dewan. Kami direndahkan di hadapan umum. Gus Dur bisa-bisanya merendahkan kami lebih rendah daripada anak-anak TK. Menghina gelar prof para anggota dewan sebagai provokator. Amin Rais menjelaskan. Tempo bicaranya semakin cepat. Amin Rais kemudian menambahkan, Lagi pula, kalau sang raja tumbang, maka putra mahkota akan naik tata. Kalau presiden lengser, maka wakilnya akan naik tata. Ibu Megawati Soekarno Putri akan naik tata. belum sempat Megawati menjawab, dia masih terkejut dengan fakta yang disampaikan oleh Amin Rais. Dia mulai tergoda, namun belum sempat menjawab, Amin Rais terus menyampaikan agar Megawati akhirnya sepenuhnya mendukung rencana pemakzulan ini. Memang Gus Dur itu siapa sih? Ketua umum partai politik? Bukan. Punya partai yang kuat di dalam parlemen? Tidak. Gus Dur hanyalah seorang kiai yang punya visi untuk bangsa ini. Tapi secara politis, apa kuasa yang Gus Dur punya? Sedangkan ibu, ketua umum partai, anak dari pahlawan bangsa ini, Presiden Soekarno. Rakyat pasti akan mendukung ibu menjadi presiden. Amin Rais terus dan menerus menggoda Megawati, berusaha meyakinkan Megawati. Boleh Amin Rais. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi presiden? Apa yang harus saya lakukan untuk lebih berkuasa di negeri yang dilahirkan oleh bapak saya sendiri? Timpal Megawati ambisius untuk mengambil kursi RI 1 itu. Anggota dewanmu, PDIP sangat kuat Mega. Bersama dengan MPR, kita akan turunkan Gus Dur. Saya sudah memikirkan caranya dari jauh-jauh hari. Gus Dur akan kami tuntut sebagai pemimpin yang diktator, yang tidak demokratis, karena Gus Dur telah mengambil keputusan tanpa MPR. Gus Dur telah melakukan penyelewengan dana bantuan sosial dari Sultan Brunei untuk Aceh dan Papua. Gus Dur sudah memanfaatkan jabatannya untuk berobat dan jalan-jalan ke luar negeri. Bayangkan, 80 kali keluar negeri dalam 20 bulan. Tutur Amin Rais lancar, tidak terbata-bata sama sekali, menunjukkan jelas bahwa Amin Rais sudah mempersiapkan semua skenarionya. Amin Rais kemudian kembali ke kediamannya, pulang dari kediaman Megawati. Kali ini sepanjang perjalanan, AC mobil terasa lebih sejuk. Gelisahnya kini sudah lega, karena bagi Amin Rais, skenarionya akan segera dimulai. Sebagai ketua MPR, Amin Rais memiliki kemampuan untuk menentukan arah belayarnya anggota dewan. Terlebih lagi, mayoritas partai di dalam parlemen bukanlah orang-orang terdekat Gus Dur. Sudah sangat wajar dalam dunia politik, para politikus akan mementingkan kepentingan kelompoknya. Maka Gus Dur krisis dukungan dari para dewan yang kala itu menduduki kursi di parlemen. Panas, namun penuh senyum bahagia di dalam parlemen. Jajaran kursi yang dulu tersusun rapi saat pelantikan, kini tidak beraturan atas girangnya para anggota dewan untuk akhirnya memperjuangkan apa yang mereka inginkan.
Meski di dalam parlemen mereka mewakili partai politik yang berbeda, tapi satu hal yang menyatukan mereka adalah untuk menghindari pembukuan yang direncanakan Gus Dur. Saudara-saudara sekalian, MPR adalah wakil rakyat, maka tidak mungkin kita akan dibekukan oleh Presiden. Gus Dur harus segera kita lengserkan. Presiden tidak mengambil keputusan bersama MPR yang menunjukkan tanda-tanda diktator. Gus Dur telah melakukan penyelewengan dana bantuan sosial dari Sultan Brunei. Maka kita akan menggelar sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 untuk memakzulkan Gus Dur di gedung ini. Tegas Amin Rais menutup rapat MPR. Disambut riuh tepuk tangan para anggota dewan. Hari demi hari terus berlalu. Kabar tentang pemakzulan Gus Dur kian kencang terdengar di telinga publik. Di saat yang bersamaan, rencana Gus Dur untuk membukukan MPR juga masih mengudara. Dua lembaga yang saling mendesak satu sama lain seperti ini membuat situasi politik kian memanas. Situasi ini akhirnya mendorong Presiden untuk secara resmi mengumumkan situasi darurat nasional menghadapi krisis politik yang sedang terjadi antara pemerintah dan dengan DPR MPR. Tepat pada 23 Juli tahun 2001, Gus Dur diundang ke sidang istimewa, sidang MPR. Kali ini kursi tidak serapi pada saat pelantikan, suasananya panas. Setiap pasang mata tajam tatapannya, dahinya mengkerut, menandakan perasaan yang tidak baik-baik saja. Namun Gus Dur tetap tenang. Tidak sama sekali beliau merasa dihiraukan. Senyum masih tergambar di wajah seorang Gus Dur. Kedipan matanya tetap selayaknya seperti Gus Dur yang biasa, sama sekali tidak berubah. Sidang dimulai. Semua berlangsung begitu cepat. Luapan emosi dan amarah anggota dewan meluap-luap. Dan puncaknya adalah pada saat Amin Rais akhirnya dengan lantang mengumumkan di hadapan Gus Dur, Megawati dan seluruh anggota dewan. Presiden Abdurrahman Wahid dicopot dari jabatannya atas dasar pelanggaran sebagai berikut. Menunjukkan tanda-tanda awal kepemimpinan yang diktator dan penyelewengan dana bantuan sosial. Maka dari itu, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden, akan naik menjadi Presiden. Gemuruh menyambut, sorak-sorai para anggota dewan mengguncang ruang sidang. Bagi para anggota dewan, ini adalah kabar luar biasa karena DPR dan MPR selamat dari rencana pembekuan yang direncanakan Gus Dur dan menaklukkan Presiden yang selama ini menginjak-injak dan mempermalukan MPR dengan candaannya yang jenaka, tapi tajamnya menyayat-nyayat harga diri MPR. Sidang selesai. Gus Dur bukan lagi seorang presiden. Di luar gedung, massa sudah mengerumuni gedung MPR, menunggu Gus Dur untuk keluar. Gus Dur disambut dengan sorakan dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya. Jutaan pasang mata yang menyaksikan tayangan televisi secara langsung. Semua tertuju kepada Gus Dur yang mengenakan kemeja lengan pendek, celana pendek pas lutut yang kini bukan lagi seorang presiden. Digandeng ajudannya di sebelah kiri dan putrinya di sebelah kanan. Air mata tidak terbendung. 300.000 pendukung Gus Dur yang sudah menandatangani petisi untuk mempertahankan Gus Dur tidak kuasa menahan sedihnya. Sama halnya dengan Gus Dur. Melambaikan tangan kanannya, menyapa para pendukungnya dengan tampang yang sedih, namun seolah berkata, Terima kasih, saya tidak apa-apa. Kini, Gus Dur harus kembali ke kediamannya dengan status mantan presiden. Selesai sudah perjalanan Gus Dur, presiden yang humoris yang selalu mengayomi masyarakat antar suku dan agama. Selesai sudah perjalanan Gus Dur, presiden yang berani membasmi lumbung-lumbung lahan tikus-tikus berdasi korupsi. Selesai sudah perjalanan Gus Dur, presiden yang jujur, yang menyampaikan pesannya apa adanya, tidak peduli akan menuai kontroversi. Gus Dur tidak sekalipun merasa harus marah akan keputusan yang terjadi. Gus Dur tetap pada prinsipnya, yaitu sesuai dengan konstitusi. Maka beliau patuh kepada konstitusi. Saya dilengsarkan bukan secara hukum, tapi secara politis. Pengadilan tidak membuktikan bahwa saya bersalah kok. Sampai Gus Dur dalam jumpa pers beberapa tahun setelah dilengsarkan.
Daripada negeri ini harus bertumpahan darah, lebih baik saya mundur. Beliau juga sangat yakin bahwa beliau tidak bersalah, dan memang terbukti ucapannya. Sampai hari ini, pengadilan tidak pernah menyatakan bahwa betul Gus Dur telah melakukan penyelewengan dana. Tidak pernah. Setiap ditanya mengenai hari beliau dimakzulkan, jawaban beliau selalu sama. Suatu hari ini, bangsa ini akan membuktikannya dengan sendiri.